pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kita sudah siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah sebelum mempelajari pelajaran hari ini, saya akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Devita Anggia Sabina, Jessica Asnalivia, Nanda Faisal Zahra, Lucia, Ibu Safarani, ya, saya. Nah, sebelum mempelajari pembelajaran hari ini, untuk menambah semangat kalian biar menyerap ilmunya nanti lebih mendalam ya, kita akan melakukan yel-yel terlebih dahulu. Nanti teknisnya seperti ini, saya akan menyapa kalian, kemudian kalian menyambut atau merespon sapaan saya dengan semangat ya. Tuh, sekarang coba saya akan menyapa ya. Selamat pagi. Pagi. Nah, kemudian masih semangat? Semangat. Siap belajar? Siap. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teks fiksi dan non-fiksi ya. Dari pembelajaran yang lalu kita sudah mengenal sedikit ya tentang dua teks ini. Nah, hari ini kita akan mencari atau menggali informasi di dalam teks fiksi dan non-fiksi. Nah, sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali ya apa yang kalian ketahui tentang teks fiksi dan non-fiksi. Nah, pertama teks fiksi dulu. Apa itu teks fiksi? Ya, silakan. Ya, teks yang bersifat khayalan. Mungkin ada lagi yang mau menjawab. Ya, silakan. Nah, teks yang mengandung pesan moral. Nah, dari dua jawaban ini semuanya sudah mengenal ya. Selain dari teks fiksi, sekarang saya ingin tahu yang non fiksi. Apa yang dimaksud dengan teks non fiksi? Ya, silakan. Teks yang ceritanya bersifat informatif atau edukatif. Nah, bersifat informatif atau edukatif. Ada jawaban lain? Ya, silakan. Teks yang ceritanya berdasarkan kenyataan. Teks yang berdasarkan kenyataan. Ya, bagus sekali. Perhatikan untuk buku non-fiksi ya. Buku non-fiksi itu adalah sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita yang sifatnya atau dibuat berdasarkan fakta. Jadi kalau non-fiksi itu ceritanya ditulis berdasarkan kenyataan ya, tidak berdasarkan khayalan, tidak bersifat imajinatif ya, beda dengan yang teks fiksi tadi. Jadi non-fiksi itu lebih realistis ya, jadi lebih berdasarkan fakta yang ada di kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Jelas ya untuk non-fiksi ini? Oh, ini ada yang melamun apa masaknya? Oh, tidak. Coba diperhatikan ya. Jadi harus fokus dulu ke materi yang saya jelaskan. Ya, silakan dilihat dulu ya untuk materi. Semuanya sudah ya kalian dari hasil pengamatan kalian
dalam teks 1 bersifat ilustratif mengandung makna sebenarnya. Informasi dalam teks 1 jelas tidak bermakna ganda. Betul sekali ya, jawabannya bagus sekali. Kemudian saya lanjutkan ya. Untuk teks yang kedua ya, ini berisi sebuah cerita. Coba informasi apa yang sudah bisa kalian ambil dari cerita itu? Ada yang sudah bisa menjawab? Silakan. Iya, mau menjawab? Ya, silakan. Informasi yang dapat diambil dari teks 2 adalah suatu teks fiksi. Teks 2 bersifat imajinatif, terdapat tokoh, penokohan, alur, dan konflik latar yang diciptakan pengarang. Teks 2 berisi amanat atau pesan moral untuk pembaca, yaitu jangan bersikap sombong karena setiap makhluk memiliki kelemahan. Ya, baiklah. Jawabannya lengkap sekali, bagus ya, 100 ya. Kemudian ada yang menambahkan mungkin? Oh iya ya, silakan. Yaitu bahasa yang digunakan dalam teks 2 bersifat konotatif, yaitu terdapat kata-kata persiapan yang mengandung nilai rasa tertentu, yaitu bingung atau panik yang teramat dalam. Ya, betul sekali jawabannya. Terima kasih untuk jawaban tambahannya ya. Baiklah, anak-anak, ini tadi temanmu sudah menjawab, teks 1 sudah terjawab, teks 2 sudah terjawab, informasi apa yang ada di dalamnya. Sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan terakhir, yaitu tentang perbedaan informasi dari dua teks itu. Jadi kalau dibedakan, nanti dilihat dari informasinya bagaimana, sifatnya ya, maknanya bagaimana, kata-katanya bagaimana, kalian harus bisa menyebutkan perbedaannya. Nah, siapa yang sudah menemukan perbedaan itu silahkan menjawab. Ya, silakan. Ya, sudah? Ya, betul sekali ya. Lengkap jawabannya. Terima kasih. Ya. Kita sudah menjawab semua pertanyaan ya dari yang kita pelajari hari ini. Semuanya sudah bisa menggali atau mencari informasi yang terkandung di dalam dua teks yang saya bagikan tadi, yaitu teks fiksi dan teks non fiksi. Nah, sekarang saya minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Ya, silakan Bina. Kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa terdapat perbedaan isi antara teks fiksi dan teks non-fiksi. Antara lain, satu, teks non-fiksi berisi informasi berdasarkan kenyataan. Informasinya jelas dan menggunakan kata yang bersifat denotatif. Dua, teks fiksi berisi cerita imajinatif. Terdapat tokoh, penokohan, konflik, alur, dan latar cerita. Mengandung pesan moral serta menggunakan kata yang bersifat konotatif. Ya, terima kasih jawabannya betul sekali ya. Semuanya sudah memahami apa yang saya berikan hari ini. Nah, sebelum pembelajaran saya tutup, saya ingin memberikan tugas untuk penilaian kalian di pembelajaran ini ya. Silakan nanti secara mandiri kalian mencari sebuah fiksi. Setelah itu kalian harus mencari informasinya seperti yang sudah kalian kerjakan hari ini. Nah, tugas itu harus kalian tulis di buku tugas masing-masing, kemudian kumpulkan ke saya pada pembelajaran berikutnya. Bagaimana? Sudah paham untuk tugasnya? Terima kasih. Nah, sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, saya ingin berpesan ya, selalu untuk terus belajar ya, jangan pernah menyerah sampai kalian bisa, gitu ya. Nah, sekarang untuk pembelajaran hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dreamer, karya Benyamin